sahabat dapur Nusantara. CS, senang jumpa, saya menyapa seluruh masyarakat Nusantara setiap hari. Hari ini pemirsa, kita akan mempersembahkan kembali makanan atau menu yang terbaik buat keluarga kita. Ini penyajiannya sederhana. Kalau istri, anak, suami kita minta makan nih, apa yang kita berikan? Kita masuk ke dapur dengan cepat, kita sajikan ya. Itu penting, ada makanan yang mudah saji, ada juga agak sedikit rumit ya. Oleh karena itu sahabat dapur Nusantara akan menayangkan makanan-makanan baik dari tingkat dari mudah yang disebut cepat saji sampai yang tersulit. Itu akan kami tayangkan ya. Karena dalam satu tahun itu 365 hari. Artinya kita butuh 365 macam dalam satu tahun untuk kami tayangkan kepada pemirsa bermacam-macam. Pemirsa, sebelum saya menyampaikan menu apa yang dapat kita persembahkan buat keluarga kita pada hari ini, saya minta tolong pemirsa seperti biasa, jangan lupa ya, subscribe dulu channel kami ya. Dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan dan penganan seluruh Nusantara yang terbaik dan terlezat. Baik pemirsa, makanan apa hari ini? Yaitu kue tiaw kuah sapi ya. Kue tiaw kuah sapi. Kita kalau saudara mau buka peluang usaha, saudara sudah bisa bikin kue tiaw goreng. Sudah kami upload di channel kami ya. Kue tiaw kuah hari ini. Ada satu lagi kue tiaw ayam. Saudara juga bisa lihat, yaitu bakmi ayam. Jadi bisa diganti dengan kue tiaw. Sudah 3 macam kalau masak kue tiaw. Masih ada satu macam lagi ya, kue tiaw siram yang kami akan tayangkan di hari berikutnya. Baik, menu ini bahan-bahannya apa yang perlu kita persiapkan? Saya akan sampaikan sederhana pemirsa ya. Terdiri dari kue tiaw ini. Cari kue tiaw yang kualitasnya agak baik. Ini saya butuhkan yaitu 500 gram atau setengah kilo. Kemudian ini adalah sapi khas dalam yang sudah saya potong ya. Pakai khas dalam ya, karena lebih cepat empuk. Karena masak ini tidak lama. Masuk celup, dia agak mateng langsung angkat ya. Jadi nggak boleh pakai yang lain, karena kalau pakai yang lain alot dagingnya ya. Kemudian sejumlah tauge biasa, ciri khas daripada kue tiaw kuah sapi ini harus menggunakan tauge ya. Kemudian daun bawang sudah saya potong-potong. Kemudian bawang putih sebagai untuk bikin kuah daripada kue tiaw yang sudah saya cencang-cencang. Bahan pendukungnya terdiri apa? 3 macam, yaitu terdiri dari garam, penyedap rasa, dan lada pemirsa. Dan air yang saya gunakan untuk membuat kue tiaw ini adalah berjumlah 2 liter ya. Langsung saya akan kerjakan. Pertama yaitu apa? Saya akan tumis bumbu bawang putih ya. Saya masukkan yaitu 3 sendok makan minyak sayur. Nah, cukup pemirsa. Ingat, kita tumis bawang putih ini harum sampai kuning. Nah, ini harus sampai kuning. Setelah kita kuning, kita masukkan ke dalam kuah daripada kue tiaw kuah ini ya. Nah, oke, saya kongseng sampai harum berwarna kuning. Nah, kemudian pemirsa, saya masukkan air ya ke dalam panci, jadikan 2 liter. Nah, seperti ini. Bumbunya bisa kita masuk semua. Garam masuk semua. Nah, penyedap kita masuk semua ke dalam panci, nggak apa-apa, nggak tunggu mendidih, nggak masalah ya, sama aja. Masuk gitu ya. Kemudian juga lada kita masuk semua. Nah, tinggal kita rebus. Nah, tinggal nanti kita masukkan bawang putih yang sudah kita tumis warna kuning ini, saya langsung rebus ya. Nah pemirsa, sudah harum dan berwarna kuning, kita angkat ya. Wih pemirsa, harum sekali. Nah, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan ke dalam kuah daripada kue tiaw kuah sapi. Pemirsa, setelah kita goreng warna kuning bawang putihnya, kita masukkan semua ke kuah daripada
kue tiaw kuah sapi ini. Nah, sudah hampir selesai. Bumbu sudah kita masuk semua. Ini tinggal disajikan pemirsa, mudah kan? Tidak susah ya. Ini rahasianya kalau saudara makan kue tiaw kuah di satu bilangan di Jakarta, yaitu Mangga Besar. Persis sama ya, tidak berubah rasanya ya. Jadi saudara yang tidak suka dengan goreng-gorengan juga bisa makan kuah. Nah, bagaimana? Tinggal sapinya kita masuk ke dalam. Jadi gini, waktu dia mendidih, sapinya kita rebus. Jadi pemirsa, begini cara makannya. Misalnya saya ini butuh sekitar 12 porsi ya. 12 porsi atau 15 porsi. Jadi ada 3 orang yang makan. Nah, saudara ambil porsi cuma 3, celupin di dalam kuah ini. Setelah dia, jangan lama-lama. Pokoknya dia matang. Setelah dia matang, diangkat. Jadi kuah daripada ini, kaldu didapatkan langsung dari kaldu daripada ini. Jadi nggak usah masuk, mau masuk semua boleh. Setelah masuk semua, kemudian dia matang, kita angkat, kita sisihkan di dalam satu mangkok tersedia. Jadi kalau waktu mau makan diambil. Nah, diambil, kemudian tinggal kuahnya dimasukkan, nanti kita akan tata ya seperti ini. Jadi kita tunggu dia mendidih, setelah mendidih kita akan masukin daging. Nah, pemirsa, kita lihat kuahnya harum sekali dan sudah mendidih. Enak sekali. Harumnya pemirsa. Kalau saudara coba, saudara tidak akan nyesel makan ini. Nah, apa pemirsa? Tinggal saya masuk dagingnya semuanya. Ingat jangan lama-lama ya, karena akan mendapatkan daripada kuah untuk kaldunya dari sini. Nah, tinggal nanti begitu matang, langsung kita angkat, masukkan ke satu wadah. Nah, seperti ini. Jangan lama-lama ya. Sebentar lagi kita akan angkat. Nah, sambil menunggu kue tiaw daging sapi ini matang betul, saya akan menata makanan ini di atas mangkok saji ya. Nah, ini sudah langsung saji ya. Nah, kalau saudara pengen bikin kue tiaw kuah, gampang. Kuahnya hampir sama ya. Nah, tinggal saya beri tauge. Tauge kalau ada yang suka beri banyak dikit, karena ciri khas daripada kue tiaw kuah ini, taugenya menimbulkan gurih nikmatnya. Nah, ini diberi daun bawang. Nah, nanti disiram di dalam keadaan kuah mendidih supaya apa? Taugenya matang dan daun bawang ini matang. Nah, seperti ini penyajiannya. Nah, pemirsa, diberi tauge sedikit banyak. Tinggal nanti di atasnya disiram kuah, diberi daging, selesai. Nah, nanti makannya pakai sambal bawang putih seperti sama, yaitu kue tiaw goreng sambalnya ya. Nanti kita akan sajikan bersama-sama. Nah, pemirsa, dagingnya sudah matang. Saya harus angkat ya, saya sisihkan ke dalam satu mangkok khusus. Nah, pemirsa, dagingnya sudah empuk, sudah matang. Jangan lama-lama ya. Kalau khas dalam harus cepat ya. Kalau dia lama nanti tambah alot. Nah, keluarkan aja. Nah, tinggal hanya kuahnya. Nanti kalau mau makan, tinggal dipanasin, kuahnya mendidih, disiramkan ke atas kue tiaw yang sudah kita tata. Nah, pemirsa, sudah siapkan di atas mangkok makanan kue tiaw siram ini ya, kue tiaw kuah ini. Nah, sekarang saya siramkan, kuahnya sudah mendidih. Wih, wangi sekali. Ingat ya, harus dalam kuah mendidih supaya tauge yang kita masukkan mentah bisa matang. Inilah kue tiaw kuah kita ya. Saya masukkan dulu. Oke. Kemudian saya tata ya, pemirsa. Nah, seperti ini. Nah. Oke, pemirsa. Nah, pemirsa, ya, setelah kita tata, tentu puncak daripada menu ini harus dicoba dulu. Oleh karena itu, pemirsa, ya, setiap masakan yang telah kami masak melalui Dapur Sahabat Nusantara, bahkan yang sudah kami tayang, ya, harus kami uji coba baik secara kualitas maupun citra rasanya agar dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa masakan khususnya kue tiaw kuah sapi ini tidak hanya pertama kali kami uji coba lewat tayangan channel ini, tapi sudah berkali-kali
melalui uji coba masak di tengah-tengah keluarga, acara resmi maupun di dalam restoran. Nah sekarang pemirsa, saya akan coba ya makanan ini. Widih. Pemirsa lihat, lezatnya. Harum sekali ya bawang putihnya ya, bawang putih gorengnya ya. Wah, saya aduk ya. Nah pemirsa seperti ini, tiaw kuah kita. Nah, mantep. Wih, harum. Belum kaldunya, lihat. Saya akan coba. Kemudian kalau nggak ada cabai, masakan Nusantara bukanlah masakan Nusantara katanya. Cabai sama nasi harus ada. Kali ini saya tidak menggunakan nasi. Nah ini cabainya pemirsa. Kita akan coba ya. Nah, saya aduk. Aduh. Mantep. Saya coba kuahnya. Ini benar-benar kuah di satu bilangan kue tiaw kuah sapi yang ada di Mangga Besar, Jakarta, dan ini gurihnya luar biasa. Enak. Dengan cabai ya, yang saya beri satu piece bawang putih, diberi cuka sedikit, kemudian kita masak sampai mendidih, kita angkat, kuahnya terasa enak. Dicampur dengan sausnya, sambal asam-asam. Dagingnya empuk. Taugenya saudara dikasih lebih banyak, lebih gurih kuahnya ya. Dan tauge ini jangan direbus dulu, harus langsung disiram dengan kuah panas baru enak. Jadi maka masih terasa garing. Enaknya luar biasa. Jadi saudara yang tidak suka dengan gorengan bisa pilih kue tiaw kuah. Nah, tinggal satu macam yang akan kami tayangkan kembali, yaitu kue tiaw siram ya. Nah, cabenya enak. Aduh, tanpa cabai kayaknya nggak enak makan. Kalau ada cabai. Nikmat sekali. Semua campuran tauge, daun bawang memberikan citra rasa yang luar biasa. Gurih pemirsa, enak. Daging khas dalam lokal, enak, gurih, empuk. Kalau saudara menggunakan daging import ya, daging sapi import lagi, yaitu bagian yang disebut dengan wagyu, itu saudara masukin lebih enak lagi. Gini HP-nya. Enak. Enak. Kuahnya. Nah pemirsa, setelah masakan ini selesai dan sudah saya santap, Anda harus mencobanya. Ini lezat sekali ya. Sayang kalau Anda tidak mencobanya. Baik, saya akan akhiri tayangan kue tiaw masak kuah ini, dan kita akan jumpa kembali pada acara menu-menu yang terlezat, penganan-penganan di seluruh Nusantara akan kami kirimkan ke channel Anda. Mantap. Dan